Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurbaiti. Pada kesempatan ini, di hari yang cerah ini, saya terinspirasi oleh R.A. Kartini, tokoh emansipasi wanita Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April. Nah, sekarang kebetulan bulan April ya. Saya ingin menampilkan sosok ibu pahlawan keluarga dan juga pahlawan untuk anak-anaknya. Tapi karena sedang pandemi COVID-19, saya tidak akan jauh-jauh. Saya ingin menampilkan tetangga-tetangga saya. Tetangga-tetangga saya benar-benar tetangga karena hanya 2 rumah, 3 rumah ya. Rumahnya deket-deket. Nah, tapi cukup alhamdulillah mereka punya inspirasi yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, pahlawan keluarga pertama yaitu adalah seorang wanita namanya Ibu Ati Sugiarno. Rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Untuk itu, mari kita ke rumahnya. Mari. Jauh ya. Aduh, rumahnya asri sekali ya. Nah, di sini aja berjauhan ya. Ya, alhamdulillah, nikmatin aja ya. Nah, inilah teman-teman Ibu Ati Sugiarno. Nah, tetangga saya. Nah, ini dekat sedikit. Nih, Bu, ya. Sekarang kan bulan April, ya. Hari lahirnya R.A. Kartini. Iya, R.A. Kartini. Nah, untuk memperingatinya, saya ingin menampilkan video-video ya tentang tokoh-tokoh wanita yang tokoh wanitanya merupakan pahlawan keluarga, pahlawan untuk keluarganya, pahlawan untuk anak-anaknya. Nah, saya ingin mewawancarai ibu tentang cara ibu mendidik putra-putranya. Oh, insya Allah ya. Nah, begini ya. Ya. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ibu ini seorang mu'alaf ya? Ya. Iya nih, seorang mu'alaf. Apa kejadian yang menarik selama ibu jadi mu'alaf? Dulu saya non Islam ya, kerja di Departemen Keuangan Lapangan Banteng. Saya kalau pagi masuk kerja dan pulang kerja mimpin doa di depan orang-orang yang beragama sama Allah Bapa Yesus Kristus ya. Tapi setelah saya nikah ya, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di sini belum niat sepenuhnya. Oh iya, belum niat sepenuhnya ya. Terus udah gitu, ini akhirnya suami saya dapat rumah di Dirgantara 3 Halim. Di sono kalau habis maghrib itu depan rumah tuh ibu-ibu pada ngumpul di situ, pada ini ngaji, belajar ngaji. Terus kalau di masjid, saya kalau bangun tidur kan pagi udah duduk di depan. Di masjid sono ada Allahu Akbar gitu. Ini pada bangun, duduk bangun. Nah, setelah bangun terus saya memberanikan diri ke depan rumah yang tempat orang ngaji itu, nanya, Pak Ustadz, Bu Ustadz mau tanya, ada apa? Itu kalau orang di sono adan, saya ngomong adan. Dibenerin, jangan adan, kata ustadznya. Apa? Adan. Ya itu, saya bilang. Itu nih pada bangun, bulu kuduk saya. Gitu. Terus berarti tantenya ini dapat hidayah. Iya, dapat hidayah ya. Kata ustadznya, apa itu hidayah? Saya bilang. Ya boleh dijelaskan itu, masuk Islam dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya mikir ke rumah, mikir sendiri, enggak
komunikasi sama siapa-siapa gitu. Iya. Terus masih Endar anak saya yang pertama udah kuliah. Iya. Terus udah gitu ini apa? Saya pokoknya dengerin di masjid. Iya. Ibu-ibu ngaji komplek di Dirgantara itu ngaji di masjid. Iya. Ngaji terus saya datang, Assalamualaikum gitu. Ustadznya Iskandar. Iya. Nyari siapa? Nyari Pak Ustadz. Tadi ngomong apa? Assalamualaikum gitu. Sini. Assalamualaikum gitu ya, Bu, ya. Sini duduk. Terus dibetulin. Nyari siapa? Duduk gitu ya. Duduk apa? Nyari siapa? Nyari Pak Ustadz. Ibu mau ngapain nyari saya? Mau masuk Islam. Saya bilang gitu. Ya. Yang ngurus apa? Suami? Bukan. Anak-anak? Bukan. Ada tetangga yang ngajak? Enggak. Saya bilang gitu. Iya. Terus ini tadi ngomong baru masuk, itu kan ngomong Assalamualaikum. Bukan gitu, yang bener Assalamualaikum. Ya itu, saya bilang gitu ya. Terus akhirnya pokoknya di situ Bu, akhirnya di depan ibu-ibu yang ngaji di Masjid Al-Ikhlas Dirgantara 3 tuh, Iya. saya diislamkan. Diislamkan. Salaman sama Pak ustadznya Ustadznya, itu, iya. Iskandar itu. Iya. Itu Binta Auri dulu tempat Bapak kerja. Terus diislamkan, terus ibu dari sekarang udah resmi Islam, katanya gitu, kata Ustadz itu ya. Terus ya insya Allah, jangan insya Allah, apa insya Allah ya, insya Allah gitu. Nah, kalau itu kan lah ya, Iya. ya. Terus udah gitu. Terus pertama Ibu tarawehan itu gimana tuh katanya? Nah, ada pokoknya- cerita menarik. Pokoknya itu kebetulan pas bulan puasa. Oh, pas bulan puasa ya. Oh, gitu. Jadi malam saya ikut terawih di Terawih. masjid gitu ya. Nah ceritanya ya itu belum tahu sujud, belum tahu ruku, bacaannya ya, apa nggak ngerti. Jadi orang pada berdiri, Allahu Akbar gitu. Orang kan pada ruko ya, habis Iya. itu kan ruko gitu ya. Iya, Enggak, ruku. saya menyelonong sujud. Langsung sujud gitu ya. Mata saya gini-gini. Lah, orang kok itu? Akhirnya dulu. Orang diri kok diri. Ya namanya orang lagi Belajar. ikutan. Benar kalau ceritain masa lalu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan pada diri saya ya. Iya. Yang penting kan niat di sini ada ya. Nah, udah gitu udah terawih ini sekali 2 kali ya, ada berapa hari itu keliru-keliru melulu. Saya nanya sama ustadznya itu, gimana Pak Ustadz saya gini? Nggak apa-apa, yang penting niat. Katanya niat, nggak usah malu-malu, katanya. Nggak ada orang ini kok ngolok-olok ibu, katanya gitu. Iya, akhirnya dengan kerja keras Ibu berhasil lah ya gitu ya. Berhasil. Ibu ternyata bisa baca Al-Quran dengan Ya Allah, lancar masalah sekarang. Al-Quran ini Bu, merinding tuh. Itu di depan itu kan, ya itu kalau malam kan suka ngaji, bahwa ada udah Al-Quran, ada yang masih turutan ya. Saya kan liatin tuh, dalam hati saya, tulisan gitu kok bisa dibaca, itu gimana ya? Gimana gitu. Terus saya nyelonong lagi, udah selesai. Pak Ustadz mau tanya apa? Itu tulisan kayak begini kok bisa dibaca panjang gitu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, gimana? Itu harus belajar dari Keturutan. awalnya dulu. Dari Jadi, awalnya. terus kan diajarin, ya udah besok saya belajar. Suruh ngomong alif, ba, ta sampai apa ya. Terus kalau di atas apa? A, kasroh, patah. A, kasroh I. Kalau kayak toge, Iya, kayak toge ya. Terus kalau double an, in, un. Ya ngerti. Terus akhirnya saya nggak mau di itu tuh, capek kan? Iya, Mulutnya capek. capek, Pak Ustadz, saya bilang gitu. Terus udah gitu, maunya gimana? Langsung, saya bilang gitu. Langsung, terus akhirnya dari satu Fatihah sampai Al-Ikhlas dulu, dan itu sampai ke selesai itu tamat turutan ya. Iya. Ya udah agak bisa lah gitu ya. Terus akhirnya Endar itu kan udah kuliah. Oh iya, cerita Mas Hendar nih. Mas Endar kan kuliah. Udah kuliah ya. Nah seharinya waktu itu kan bekalnya kan 10.000. 10.000 ya. 10.000, tapi nggak dihabisin. Jadi dia untuk ongkos, untuk minum, kalau kepengen makan makanan kecil ya beli, kalau nggak kumpulin. Terkumpul karena ngerti saya ngaji
dibelikan Al-Quran. Al-Quran. Mau lihat Al-Qurannya? Oh, Mau lihat? iya. Iya, mau lihat Al-Qurannya. Al-Qurannya nih. Udah, ini aja dulu. Nah, tunggu ya. Ibu Atik Sugiarnonya lagi bawa Al-Quran. Hasil pemberian anaknya yang pertama. Ini yang mendikan ini ya. anak saya yang pertama yang kuliah di UPN. Oh, di UPN. Ini ya. Oh, duitnya ini. dari mana? Saya tanya, kamu beliin Al-Quran gini sama ibu, uangnya dari mana? Uangnya dari kalau ibu memberikan bekal, nggak dihabisin tapi disisain seberapa jumlahnya, akhirnya terkumpul. Ini saya beli Al-Quran untuk ibu, diserahin gitu Bu. Ya Allah, saya juga terharu. Ya aduh, ya Allah. Pak Hendar ya ini ya. Jadi ini Endar Bu yang belikan gitu. Ya karena saya memang kepengen dan alhamdulillah saya rupa-rupanya memang dikasih hidayah sama Allah. Ya saya belajar gitu. Jadi saya nggak mau diejak-ejak, langsung aja. Pokoknya saya maunya langsung, saya bilang gitu. Langsung gimana? Ya ini dari ini, dari itu ke belakang, saya bilang gitu. Jadi dulu kan suruh ini ya, suruh ngejak gitu. Enggak, langsung aja saya bilang gitu. Jadi ustadznya itu Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirobbil alamin, terus aja ya saya bilang. Jadi semalam tuh soalnya segini, besok ganti lagi gitu. Sampai tamat nggak? Sampai tamat. Alhamdulillah. Ini udah diulang-ulang. Bukannya saya sombong ya. Iya. Tapi ada tapinya. Kalau gundul nggak bisa. Susah emang. Gundul nggak bisa. Tapi kalau yang di sini kebetulan ketemu Bu Ifah, almarhumah. Ya. Terus itu lagi sama Bu Ifah dibetulin. Alhamdulillah. Nah, ya udah itu ya, itu cerita tentang perjalanan Ibu mualaf ya. Nah, sekarang bagaimana cerita tentang Ibu mendidik anak-anak Ibu? Dimulai dari yang pertama, bagaimana, ada cerita yang menarik tentang Ada. Mama Hendar? Ada. Ngomong-ngomong katanya dia tidak mau kuliah ya, nggak mau melanjutkan setelah lulus SMA ya Bu? Coba gimana tuh ceritanya? Itu dulu Mas Endar tamat SMA, mau kerja. Ya, mau kerja aja. Udah praktek kerja gitu loh Bu. Praktek kerja di Tamrin. Kamu prakteknya enggak langsung kerja? Enggak, kenapa? Kasihan adik-adik, kasihan bapak ibu. Enggak mau kuliah gitu. Kamu jangan begitu. Sekarang SMA bisa kerja, bisa dapat duit. Tapi nanti kamu kalau punya bini, punya anak sampai di mana? Saya bilang gitu. Iya. Dan kuliah di mana? Ya Allah, saya nanya-nanya sama tetangga. Ada yang ngomong gini, Bu, ada di UPN. UPN tuh Pondok Labu, Bu, dari Halim ke sana tuh. UPN ya. UPN. Iya, UPN di Pondok Labu. Itu dari rumah ke sana tuh 3 kali ganti mobil. Jauh. Terus sampai sana terakhir Bu. Terakhir setelah dipaksa-paksa itu ya. Pokoknya harus mau. Saya bilang gitu. Itu diantar sama ibu datangnya iya juga. Diantar ya. Antar di itu. Duduk aja di gitu. Gitu. Terus udah di sono Bu. Dia kan matematikanya kan bagus. Aturan bisa lebih bagus lagi. Dia dapatnya tekstil. Tinggal tekstil. Fakultas yang lain udah tutup gitu. Udah apa tutup. Maksudnya? Yang ada yang tinggal tekstil. Dia ngomong, Bu, tinggal tekstil, Mas Endar nggak suka. Ya gimana ya? Ada dosen. Anaknya yang daftar juga di situ. Kebetulan dapatnya juga tekstil. Terus saya ngomong gini, Bu, biarin aja putranya dapat tekstil. Anak saya juga dapatnya tekstil. Bu, ibu harus ingat ya, orang hidup, orang larat, orang kaya, orang tua, bayi pakai baju. Itu dari mana? Tekstil. Dari tekstil awalnya. Udah daftar aja Mas. Sama anak saya begitu. Terus akhirnya mau. Ya Allah ya Rabbi. Itu mau ya. Jadi ini teringat saya perjuangan saya waktu itu ya. Itu bekalnya kan ya itu tadi 10.000. Kalau di sekarang 10.000 gitu. Kalau disamakan dengan uang sekarang apa dulu 10.000? Dulu 10.000 ya. Terus udah gitu ini apa namanya? Sisa. Oh iya ya 10.000 mana 3 kali naik mobil ya dulu ya. Jadi bayar
di sini sekian bolak-balik, Iya. ada sisanya Meskipun nggak jajan. 10.000 udah gede itu dari dulu, tapi kan 3 kali Ya naik. itu nggak jajan Bu, Heeh. dikumpulin Masya Allah nih beliin ini Bu, Beliin ya Allah ya Quran, Rabbi. ya Ini Allah. jasanya dari anak saya Indra Asmorowati bin Sugiyarno. Makanya Bu, sampai sekarang ini saya tetap baca. Iya. Mm-mm. Terus katanya Pak Hendar itu dapat beasiswa lagi ya Jadi itu super semari. dari Super Semar ya, berarti benar-benar anak pinter ya. Ya, pinter Bu. Saya nggak nyombongin anak-anak saya. Indra itu pinter, mana orangnya nggak banyak ngomong, nggak banyak nuntut, nggak banyak macam-macam, makan seadanya aja, udah tancap aja. Waktu Itu bapaknya tingkat berapa dapat Super Semarnya Bu? satu ini 6 bulan toh setengah semester ya, Iya, satu semester ya, semester, iya. satu semester. Dapat itu beasiswa ya. Dapat. Itu sampai lulus dapat beasiswa Iya. itu. Alhamdulillah. Terus terakhir jabatan, terus kan kerja dia ya. Kerja, lulus kuliah, terus Jadi itu kerja. ceritanya Gimana tuh? Kerjanya gini, itu dapat itu apa beasiswa, akhirnya Lulus, praktek. Prakteknya di Jalan Tamrin, Jalan di Tamrin. PT Inkali, Inkali. di Kerawang situ. Nah terus itu karena itunya di situ apa prakteknya itu dianggap baik, langsung suruh kerja sampai dia sekarang ini Terakhir jabatannya apa di PT Inkali? manajer. Dari jadi manajer. Ih, hebat ya, alhamdulillah. Ya, Bu, ya. Makanya Bu Guru kalau misalkan punya siapa saja saudara kayak anak kayak tetangga kayak Iya. itu tolong kasih arahan. Iya. Bukan kita sok pinter, bukan. Iya. Saya ngomong ini kan Diarahkan gitu ya iya, sama orang. bukan Iya. karena sombong, bukan karena saya pamer, tapi Bu Guru kan nanya sama Iya. saya gitu, jadi jalannya cerita begitu. Itu anak yang pertama Ya, yang sudah almarhum ya Bu Iya, ya? udah almarhum, berapa hari ya? Baru tanggal sebulan 27 ya? kemarin belum ada Oh sebulan. iya nih, teman-teman, Pak Hendar, anak pertama Ibu Ati Sugiarto Ini yang beli-beli sudah ini udah meninggal. meninggal ya. Kemarin tanggal 27. Iya. Tolong doain ya, Iya. Indra Asmorowati bin Sugiyarno. Iya, semoga dia diterima di sisi Allah. Amin. Ya. Diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan tempat yang mulia sisi Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang cerita anak yang kedua, Bu. Nah, anak yang gimana nih? anak yang kedua, jadi anak saya 3 tuh gini. Yang pertama ini kayak bapak, pendek. Iya, pendek. Nah, terus yang kedua agak tinggi, Agak tinggi. nggak gemuk banget, badannya bagus lah gitu. Yang nomor 3 kembar kecil-kecil gitu. Nah yang nomor 2 kebetulan saya dulu kan bapak kan jadi lurah, Jadi lurah. aslinya Auri, tapi Bapak. dijadikan lurah sama gubernur DKI Wiyogo Atmodminto. Nah itu pengalaman lihat itu abri gitu. Saya kok kepengen ada keturunan ibu gitu. Nah, Melanjutkan biar bapak ini gitu. saya ngomong Mas itu gimana kalau adik didaftarkan ke abri ke Tililitan ya, di Kodam 5 Jaya. Nah, Tililitan itu terus anak saya Mas Adik, saya kan manggil Mas Adik daftar itu ada apa ya nyok Bu adik nggak suka nggak mau katanya gitu. Kenapa kalau nggak lulus dicoba aja belum Dicoba aja belum gitu ya, udah bilang nggak mau gitu ya. Ayo daftar. Kalau kamu nurut sama orang tua daftar. Terus akhirnya besok pagi habis mandi antar sama diantar saya. lagi sama ibu. Yang anak yang pertama diantar daftarnya. Ya iyalah. Anak kedua juga diantar. Nah kebetulan itu kan ada jalan raya Tililitan, yang dari Tililitan ke Priok kan ada jalan raya gini. Iya. Saya nunggu di sono. Di seberangnya. Sini kodamnya. Iya. Tapi saya antar dulu ke sini, masuk daftar. Saya tunggu di sini. Saya belum ke sono Bu, masih di sini nunggu. Kalau belum ada bukti daftar, Iya. jangan ketemu ibu. Gitu Benar ya, Bu, ya. dulu gitu. Terus akhirnya dia balik, ibu udah daftar adik, ya udah tak lihat dulu. Oh ya udah setiawan, nomornya sekian. Iya, itu di tes dapatnya angkatan darat. Dulu belum milih mana-mana tapi yang menentukan sono Oh angkatan gitu ya darat. Bu ya. Takut dia gitu.
Terus udah gitu dites di situ, alhamdulillah bisa ngikutin tes di Kodamnya. Iya, Ya, lulus akhirnya ya. dioper ke Magelang. Ke Magelang. Hmm. Ibu ikut nggak ke Magelang? Ikut. Diantar sama saya, ikut saya Sekeluarga. bapak sama Desi masih kecil Bu. Oh, Desi masih kecil Desi. Terus itu jadi itu di sana itu ya Allah Bu, saya nyari tempat kos gitu ya bertiga itu, lihat kalau Oh, nginep di sana ya Bu? lah yang ini berapa hari gitu saya. Hmm. Terus udah gitu lihat dia suka pagi lari gitu Ibu atau ngeliatin. temennya ngeliatin gitu. Ah. Dalam hati saya mudah-mudahan Jody bisa lulus Bisa jadi lulus akabri gitu gitu ya. Terus pakai ketemu ngomong gini, Bu, makanya nggak enak ada jam 4 suruh makan katanya gitu. Jam 4 subuh suruh makan. Habis lari-lari itu makan. Terus kamu kan jadi akabri nggak? Memang peraturannya di sini begitu. Jadi apa yang disuruh, yang yang menjadi aturan di situ kamu harus nurut. Pokoknya nurut sama ibu lah, saya bilang gitu. Kalau pengen berhasil, ya anak tuh denger masih denger nasihat ibu. Ya termasuk bapak juga nambahin untuk biar dia semangat gitu ya. Cuman saya kan yang lebih cerewet gitu. Yang lebih berperan ibu. Oh, pokoknya cerewet lah ini. Terus udah gitu, akhirnya tes. Ya Allah, saya nungguin itu kayak jantungan Bu. Iya. Saya bapak tegang Desi, ya. no tegang lah. Ada yang udah keluar dari situ. Itu si Jody masih tetap di situ Bu, masih tetap di barisan itu. Iya. Bertahan terus ya Bu ya. Dan dinyatakan lulus. Terus udah selesai dihormat gitu sama komandannya. Ini dia keluar meluk saya Bu ya Bu. Lulus ya Bu ya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu jadi lulus. Akhirnya dia ngomong ntar mulai pendidikan, pokoknya itu nggak boleh pulang, langsung nggak boleh pulang ya Bu ya. Langsung pendidikan. Dianya ini apa namanya, kalau bapak sama ibu mau pulang aja gitu. Terus dia di sana, ya saya pulang lah, udah itu ya udah selesai, udah lulus kan, udah alhamdulillah, udah bersyukur ya. Ya di rumah kita berdoa gitu. Terus sekarang apa pangkatnya Bu? Sekarang pangkatnya alhamdulillah kolonel. Oh, sekarang nomor 2 anak Ibu Ati Sugiarno ini sekarang udah kolonel. Iya. Jody Setiawan ya Bu ya. Iya. Jody Setiawan. Alhamdulillah. Itu dulu namanya Jody Setiawan, kenapa ngerti? Iya, dari mana itu Jody Setiawan? Dulu ada orang namanya Setiawan Jody. Musisi orangnya berhasil kaya raya, seorang pengusaha, seorang musisi juga. Iya. Jody Setiawan. Nah, saya Setiawan Jody ya. Kalau anak ibu Jody Setiawan. Gitu. Kalau dia Setiawan Jody ya, gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang itu cerita anak ke-1 udah, anak kedua udah. Sekarang anak yang ketiga, apa diantar-antar juga? Enggak. Kenapa? Anak yang ketiga gini. Kenapa? Jadi dia sekolah SD, SMP gitu ya. Langsung diterima di tempat dia kuliah. Oh, jadi begitu lulus SMA ditempatkan gitu dari sekolahnya. Iya. Apa sih sekolahnya lupa. Pokoknya ini bikin warna ini loh. Iya, dulu emang waktu saya kuliah itu kalau ada anak yang pintar, pandai, ditempatkan, namanya PMDK. Ya, penelusuran minat dan kemampuan. Ya. Jadi disalurkan sama anak ibu yang ketiga juga disalurkan ya. Jadi karena disalurkan sama sekolahnya, jadi ibu yang ketiga itu enggak nganter ya. Enggak diantar ya. Tapi dia sekarang kan ininya apa istilahnya, jadi dia kuliah. Di mana itu kuliahnya? Di apa sih APP dulu? ya, kata ibu. Ibu pernah cerita. Iya. Ibu pernah cerita di Ya, APP. Iya. Itu dia ini Bu apa? Jadi dia kuliah dulu nggak pakai diantar, nggak pakai di itu gitu. Tahu-tahu ya dapat tempat kuliah. Terus nih Bahyun dapat PMDK mungkin ya. Ya samanya itu kali ya. Iya. Saya orang udah tua juga banyak lupanya. Terus pokoknya dia ini dapat ini Bu,
nggak usah bayar, nggak usah itu, Iya, katanya nggak gitu. bayar itu emang. Alhamdulillah aku bersyukur banget lah. Iya, ya Punya anak semuanya. 3 nggak repot banget. Iya, Mm-mm. alhamdulillah Iya. semuanya berhasil. Iya. Ya begitulah nih teman-teman, Mm. tokoh inspirasi Ibu Ati, pahlawan keluarga, pahlawan untuk keluarganya, pahlawan untuk anak-anaknya yang telah mendidik anak-anaknya ke jenjang kemandiriannya. Ya. Ya nggak Bu? Berhasil Iya, semua, alhamdulillah rabbil alamin. Nah begitulah teman-teman cerita hari ini tentang sosok Bu Ati yang telah kerja keras mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keberhasilan putra-putranya, Ya. untuk menuju ke kemandiriannya. Ya. Nah, sampai di sini cerita saya. Nanti di lain hari akan ada cerita lagi yang lebih menarik karena sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi sekarang tidak jauh-jauh mencarinya, cukup di sekitar tetangga saya karena ternyata tetangga-tetangga saya itu punya banyak cerita yang bisa diambil hikmahnya dan inspirasinya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.